Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah fenomena yang mana bir atau wine itu mendapatkan sertifikat halal. Bagaimana coba bir atau wine yang notabene itu adalah minuman yang mengandung alkohol itu mendapatkan sertifikat halal? Ya, yang kita tahu kan bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Kan dari segi agama atau dalam pandangan Islam sendiri, Islam itu mengharamkan minuman khamar yang mengandung alkohol. Karena itu akan menyebabkan hilang akal atau pikiran kita, sehingga membuat kita tidak sadar apabila kita mengkonsumsinya. Kemudian dari ketidaksadaran tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminalitas, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri atau karena kita sudah berada di bawah alam sadar kita. Ya, itulah alasan mengapa agama Islam itu melarang atau mengharamkan bagi hamba atau umatnya ataupun pemeluknya untuk tidak meminum yang namanya khamar ataupun minuman yang mengandung alkohol. Adanya logo halal pada khamar ataupun pada minuman yang mengandung alkohol tersebut itu bermula dari postingan yang diunggah oleh salah satu warga negara kita. Ya, ketika diusut kepada lembaga negara yaitu MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yang dimana lembaga negara tersebut yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat halal pada sebuah makanan, minuman, ataupun produk lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi, MUI tidak pernah ikut campur dalam pengeluaran ataupun pemberian logo halal pada minuman beralkohol. Lalu, apakah ada lembaga lain yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat halal ataupun logo halal pada sebuah produk makanan, minuman, ataupun produk yang lainnya? Dilansir dari kompas.com bahwa minuman wine ataupun minuman beralkohol tersebut, logo halal yang menempel pada minuman tersebut diberikan oleh Kemenak ataupun Kementerian Agama. Wah, kalau benar memang sudah gila ya pemerintah kita, yang dimana pemerintah kita ingin masyarakat Indonesia itu mabuk minuman keras dan para penguasa ataupun pejabatnya mabuk kekuasaan. Kan dah lucu ya apabila minuman keras atau khamar itu diberi logo halal. Jadi minuman khamar tersebut sama saja seperti minuman yang berasa lainnya, seperti Monty, Ale-Ale, teh pucuk, dan lain-lain. Ya, apabila wine ataupun khamar tersebut yang mendapatkan atau memiliki sertifikat halal, itu alkoholnya berada di angka di atas 4%, maka hal tersebut akan membuat kita ngefly ataupun mabuk gitu. Tapi bukan mabuk kekuasaan ya, seperti pejabat kita yang ya gitulah, tolol. Apa jadinya wine atau bir tersebut memiliki sertifikat halal ataupun memiliki logo halal, maka minuman keras atau khamar tersebut akan menjadi minuman sehari-hari bagi masyarakat kita semua. Kan gak elok gitu ya, apabila kita melaksanakan tausiah ataupun pengajian gitu, di masjid ataupun di rumah ataupun di mana gitu kan. Kan tradisi kita biasanya kalau ada pengajian, selamatan, dan lain-lain, itu menyuguhkan makanan dan minuman, ataupun hidangan yang lainnya. Apabila dalam pengajian ataupun dalam selamatan itu ya, yang disuguhkan itu minum-minuman keras seperti wine, bir, dan lain-lain. Akan tetapi minuman tersebut ada logo halalnya. Ya kita mendem barang gitu kan, aneh juga. Dan yang meminum bir ataupun wine tersebut tidak hanya orang dewasa, akan tetapi anak-anak muda, anak-anak kecil, ataupun anak-anak yang masih di bawah umur, bahkan meminumnya. Hal tersebut sama saja merusak generasi Indonesia. Indonesia emas akan menjadi angan-angan, ataupun Indonesia emas akan berubah menjadi Indonesia cemas. Perlunya tindakan tegas dari pemerintah yang mana lembaga negara yang berwenang untuk mengatur segala urusan rumah tangga negara, untuk menindak atau mengawasi peredaran makanan ataupun minuman di negara Indonesia. Apabila sekiranya ada makanan ataupun minuman yang dianggap berbahaya atau dianggap dapat merusak generasi kita, maka hal tersebut harus ditindak secara tegas. Bukan malah dibisniskan atau jadikan ladang usaha untuk menambah penghasilan. Emang gaji kalian kurang cukup gitu? Atau uang korupsinya masih kecil hingga melaksanakan atau menjalankan bisnis haram lainnya. Ya, kita bukan menduga-duga, akan tetapi lembaga mana yang berhak untuk melegalkan ataupun mengeluarkan sertifikat halal kalau bukan lembaga negara. Apabila lembaga negaranya sudah rusak, maka rakyatnya juga ataupun negara juga akan ikut rusak. Lantas, apabila negara ini telah rusak, siapa yang akan memperbaiki negara ini?
Mungkin tidak ayal, negara ini akan terus terpuruk dan akan sulit untuk keluar dari zona ataupun permasalahan yang sedang dihadapinya. Pemimpin yang buruk akan melahirkan atau menciptakan negara ataupun masyarakat yang buruk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.